Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama analis Bahana Sekuritas. Ya, IHSG ditutup dengan koreksi tipis, pemirsa. Untuk membahas prospeknya pekan depan, kami sudah bersama dengan Muhammad Wafi, analis dari Bahana Sekuritas. Mas Wafi, kita lihat IHSG hari ini ternyata tidak dapat rebound hingga akhir penutupan hari ini, berada di level 6.200, terkoreksi ke kurang lebih 0,14% gitu ya, atau lebih dari itu. Apa yang menurut Anda berkembang di bursa hari ini, Mas Wafi? Iya, kalau kita lihat hari ini kan ada beberapa event yang sepertinya bisa kita katakan cukup historis ya, seperti Bukalapak kan hari pertama listing hari ini. Kemudian kalau kita bicara mengenai market secara keseluruhan, memang kalau hari ini berada di teritori negatif walaupun tipis sekali, hanya 0,01%, saya rasa itu cukup wajar ya, karena kalau kita lihat selama 3 hari terakhir kan IHSG juga sudah mampu menunjukkan rally ya. Jadi kalau kita lihat hari ini mengalami koreksi dan kemungkinan di awal pekan depan juga bisa saja terjadi koreksi, karena mengingat nanti kan di tengah-tengah minggu seperti ada satu tanggal merah ya, di tanggal 11 ya. Jadi kemungkinan market akan cenderung bergerak sideways paling tidak sampai dengan tanggal 10 nanti, kemudian di akhir pekan bisa melanjutkan kembali rally-nya. Oke, finance hari ini kita lihat minus terdalam begitu ya, hingga awal tadi kita lihat angkanya bisa 0,97% untuk penurunan, sementara teknologi ini memimpin penguatan gitu ya dengan naik 3,46%. Kira-kira apa yang melatar belakangi dua sektor ini? Untuk finance kenapa dia minus, kemudian sementara untuk teknologi ini justru memimpin penguatan saat ini, Mas Wafi? Iya, kalau untuk finance, karena kemarin kan kalau kita lihat sektor finance ini merupakan sektor yang top winner ya, kenaikannya sangat tinggi sekali kemarin ya, sehingga wajar kemudian terjadi aksi profit taking yang dilakukan oleh para trader di hari ini. Kemudian mereka switching misalnya ke saham-saham berbasis teknologi yang kebetulan hari ini juga ada yang baru listing ya. Jadi memang fenomena ini saya lihat lebih ke arah teknikal saja, karena memang kalau kita lihat secara fundamentalnya sendiri maupun dari sentimen-sentimen makronya sebenarnya tidak ada satu sentimen negatif yang baru ya. Justru kalau kita lihat kemarin kan datanya cukup positif ya, kita keluar angka GDP juga cukup bagus, dan memang kita sudah konfirmasi keluar dari resesi juga gitu ya. Jadi ini lebih bersifat sementara saja untuk di sektor perbankan. Oke, Bukalapak yang IPO hari ini bagaimana nih kemungkinannya untuk saham Bukalapak ini? Apakah ini bisa direkomendasikan kalau kita lihat untuk pekan depan, Mas Wafi? Ya, tentu ini bisa menjadi salah satu pilihan ya bagi para trader terutama ya, karena kalau kita lihat pertama fenomena biasanya saham ketika baru pertama kali listing kan memang kecenderungannya konsisten mengalami kenaikan ya, walaupun memang itu tergantung by case basis, tergantung dari popularitasnya masing-masing emiten yang baru IPO. Tapi kalau kita lihat Bukalapak ini kan popularitasnya sudah tidak perlu kita ragukan lagi ya, dan cukup populer juga gitu ya. Jadi itu bisa kita katakan euforia hari ini kemungkinan masih bisa berlanjut di pekan depan. Oke, baik. Nah, ini ada yang menarik juga begitu soal perpanjangan insentif begitu ya, soal bebas PPN untuk properti. Nah, bagaimana nih prospeknya untuk properti dan juga keuangan atau perbankan mungkin paling tidak untuk pekan depan atau short term, Mas Wafi? Ya, sebenarnya cukup positif ya, dan kita sudah lihat sih sebenarnya katalis positif ini ke terutama sektor properti ya, secara keseluruhan kan kalau kita lihat harga sahamnya dari emiten-emiten properti juga kan sudah mulai perlahan-lahan rebound dari level terendahnya di tahun ini ya, dan saya rasa itu merupakan salah satu efek dari subsidi PPN ini ya, dan perpanjangan ini juga tetap akan menjadi sentimen positif juga ke depannya, walaupun mungkin dari sisi magnitude-nya sendiri ini mungkin tidak akan sedahsyat ketika pertama kali diberikan ya, karena ini kan sifatnya perpanjangan saja, apalagi kalau kita lihat kan sampai dengan saat ini posisinya dari sisi PPKM sendiri kan memang masih diperpanjang terus ya, sehingga dari sisi baik itu mall operator juga masih kelihatannya masih cukup tertekan sampai dengan saat ini. Baik, untuk pekan depan saham-saham apa saja yang mungkin dalam tren kenaikan harga, Mas Wafi, apakah bisa direkomendasikan untuk sektoralnya?
Ya, dari sektor perbankan sebenarnya masih cukup positif ya. Perbankan, kemudian sektor teknologi juga saya lihat masih cukup positif. Perbankan juga tidak perlu khawatir walaupun hari ini mengalami penurunan, tapi ya kalau kita lihat tadi ya dari sisi sentimennya, ini lebih sentimen koreksi jangka pendek saja. Jadi masih bisa melakukan buy on weakness untuk saham big banks, big four banks, atau untuk saham-saham small banks yang buku 3 atau buku 2 yang lebih kecil, itu juga masih bisa dikejar karena kalau kita lihat euforianya dalam satu pekan terakhir juga cukup positif. Jadi perbankan baik itu yang big banks atau small banks saya rasa masih cukup menarik, dan juga saham-saham berbasis teknologi juga masih cukup menarik. Oke, untuk rekomendasi buy and hold mungkin apa yang bisa Anda berikan untuk awal pekan depan? Ya, untuk beberapa saham seperti perbankan, misalkan seperti BRI, kemudian Mandiri dan BCA, itu masih bisa melakukan strategi buy weakness ya. Kemudian untuk Bukalapak juga masih bisa melakukan trading buy di situ, dan juga untuk saham-saham small bank misalkan seperti BABP, kemudian BBY dan Arto, itu juga masih kelihatan sentimennya masih cukup positif di pekan depan. Baik, oke. Untuk saham-saham dari farmasi, apa yang bisa direkomendasikan? Apakah saat ini bisa direkomendasikan untuk buy atau bagaimana, Mas? Ya, sektor farmasi memang sentimennya masih cukup positif ya, walaupun kalau kita lihat dari pergerakan harga sahamnya sendiri, ini memang sudah mulai steaming off ya, jadi sudah mulai kelihatannya butuh katalis baru nih, karena kalau kita lihat kan sentimennya sendiri, harga sahamnya ini sudah memprice in katalis positif yang sudah ada ya, jadi mungkin butuh waktu untuk melakukan koreksi teknikal, menyesuaikan lagi dengan valuasinya sebelum nanti melanjutkan lagi rebound dan kembali rally. Oke. Nah, apakah ada kemungkinan untuk IHSG sendiri kembali rally dari level 6.200, Mas, di pekan depan? Karena pertumbuhan ekonomi kita cukup baik, begitu? Ya, masih ada, Pak. Jadi untuk pekan depan sendiri, walaupun di awal pekan saya melihat kecenderungan IHSG bergerak sideways ya, atau konsolidasi, tapi di akhir pekan ini masih berpeluang untuk melanjutkan rally-nya lagi. Jadi untuk range IHSG di pekan depan ini saya lihat akan bergerak di kisaran 6.150 sampai dengan 6.300 IHSG. Baik, sentimen apa saja mungkin yang bisa kita coba lihat untuk pekan depan, Mas, yang perlu kita perhatikan? Ya, secara makro sebenarnya tidak ada sentimen katalis yang baru ya dari sisi makro sendiri. Jadi sentimen makro sendiri, terutama dari domestik, ini masih mengikuti di pekan ini ya, keluar angka GDP yang cukup bagus. Kalau dari sisi eksternal sendiri, sepertinya akan ada data inflasi dari Amerika Serikat ya di mungkin pertengahan pekan depan ya, sekitar hari Rabu atau hari Selasa mungkin saya agak lupa. Tapi di pertengahan pekan depan itu akan keluar data inflasi Amerika Serikat yang mungkin itu bisa sedikit diperhatikan juga. Dan sentimen lain ya sebenarnya karena sekarang masih musim laporan keuangan di kuartal kedua ya. Kita lihat di beberapa jadwal laporan keuangan yang akan rilis di pekan depan ini, salah satunya adalah dari Salim Group ya, atau Indofood Group gitu ya. Jadi itu mungkin bisa diperhatikan oleh para investor ataupun trader untuk melihat bagaimana performa dari laporan keuangan fundamental masing-masing emiten yang akan mengeluarkan laporan keuangannya di pekan depan. Baik, terima kasih Mas Wafi dari Bahana Sekuritas untuk informasi dan juga analisa.